Pendeta Ferdinand Tambunan. Kita bersama-sama dalam renungan satelit saat teduh 5 menit. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami buka hati kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus juga memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan bekerja melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah kehidupan disiplin. Firman Tuhan saya kutip dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat 6. Bunyinya demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup yang disiplin adalah hidup yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Sebab seorang Kristen penuh dengan perjuangan. Tidak ada keberhasilan dalam setiap perjuangan tanpa diperoleh dengan kehidupan yang disiplin. Kita harus disiplin setiap hari di dalam membaca Alkitab, dalam bersekutu dan berdoa bersama-sama, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kita juga harus disiplin dalam setiap aspek hidup kita untuk kita bisa memiliki suatu kebiasaan hidup yang benar. Sebab kedisiplinan akan menghasilkan suatu kebiasaan. Tanpa kedisiplinan kita tidak bisa menghasilkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tepatlah apa yang Yesus katakan agar kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dengan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata murid di sana digunakan kata matetes yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya menjadi disciple. Jadi murid Tuhan atau disciple of the Lord. Dengan demikian kata disciples kita pelajari sangat dekat hubungannya dengan kata disiplin. Seorang murid adalah seorang yang hidup dengan disiplin, bukan asal-asalan. Kita baca dari bacaan kita hari ini 3 contoh profesi yang disebutkan Rasul Paulus di sini diajarkan tentang disiplin. Bagaimana ketiga profesi menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Yang pertama, kita belajar tentang ketaatan mutlak kepada Tuhan. Digambarkan dengan seorang prajurit yang disiplin tinggi untuk berkenan kepada komandannya. Artinya adanya ketaatan mutlak kepada komandan. Demikian juga kita. Ketika kita taat mutlak kepada Tuhan, kita belajar untuk disiplin untuk berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa tidak ada jalan pintas. Contoh kedua, seorang olahragawan digambarkan di sana, dia tidak dapat menjadi juara, mendapatkan mahkota dengan jalan pintas. Dia harus berusaha dengan baik dan berjuang dengan baik. Dia tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang untuk doping supaya dia bisa jadi juara dan lebih kuat, atau menyuap juri. Semua itu akan sia-sia. Mereka harus berlatih dengan disiplin tinggi. Mereka juga harus menjaga pola makan. Mereka juga mengatur istirahatnya dengan benar. Ini menunjukkan tidak ada jalan pintas menjadi seorang juara. Yang ketiga, kita belajar tentang usaha yang keras. Digambarkan seorang petani haruslah orang yang pertama menikmati hasil usahanya, usaha dan kerja kerasnya untuk mendapat panen terbaik, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan sampai kepada penuaian. Tidak ada kata bersantai-santai, berleha-leha,
untuk mendapatkan hasil panen terbaik. Semua diperlukan usaha kerja keras seorang petani. Saudara-saudara, ketiga-tiganya menunjukkan bahwa kedisiplinan menjadi inti daripada apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita hidup dengan disiplin? 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latihlah dirimu beribadah. Artinya kita harus melakukannya dengan latihan setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Dengan demikian kedisiplinan kita bergaul dengan Tuhan akan menghasilkan kehidupan Kristen yang lebih baik. Kita harus mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur untuk melatih kehidupan yang disiplin. Tanpa kedisiplinan mustahil kita akan mencapai hasil terbaik. Jadilah murid yang baik, jadilah disiplin. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.